Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mutmainah. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Jadi, artikel saya dengan judul Analisis Fenomenologis Interpretatif Sembuh dari Kecanduan Menonton Film Pornografi. Jadi tujuan kami dalam melakukan penelitian ini yang pertama itu untuk meneliti pengalaman dan juga dinamika psikologis yang dirasakan oleh subjek dari subjek yang kecanduan film pornografi. Yang kedua itu untuk memahami apa yang dirasakan subjek berdasarkan pengalaman mereka ketika mereka menonton film pornografi. Habis itu mengungkapkan bagaimana tahapan yang mereka lalui sehingga mereka cenderung menjadi pribadi yang lebih memiliki makna hidup setelah mereka berhenti dari kecanduan menonton film pornografi. Dan yang terakhir yaitu tujuannya untuk mengetahui bagaimana subjek itu mengambil keputusan yang dilakukannya untuk berhenti dari kecanduan menonton film pornografi. Kemudian metode penelitian yang kami pakai itu adalah purposive sampling. Jadi dalam pengambilan subjek itu menggunakan purposive sampling, yang dimana purposive sampling ini berarti subjek diambil dari kriteria yang telah kami tentukan. Nah, kriteria dari subjek tersebut yaitu mahasiswa usia 18-20 tahun yang sudah berhenti menonton film pornografi, sudah tidak kecanduan menonton film pornografi. Dan data ini diambil berdasarkan teknik wawancara, dan teknik wawancara ini kami lakukan secara terstruktur, dan wawancara ini dilakukan sebanyak 2 kali oleh 3 subjek. Kemudian setelah mendapatkan data-data dari hasil wawancara tersebut, dilakukannya analisis. Nah, analisis yang kami gunakan yaitu analisis interpretatif fenomenologi atau biasanya disingkat sebagai IPA. Kemudian apa sih yang memotivasi seseorang itu kecanduan untuk menonton pornografi? Secara ini motivasi sendiri itu adalah sebagai kekuatan ataupun energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan juga antusiasnya dalam melaksanakan suatu kegiatan, dan juga motivasi ini itu tidak hanya satu, tapi motivasi ini terbagi atas 2. Jadi motivasi ini motivasi dari intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik ini itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita, dan satu lagi motivasi ekstrinsik ini berbanding terbalik dengan motivasi intrinsik, yang mana motivasi ekstrinsik ini dorongan dari luar. Nah, dari motivasi intrinsik berdasarkan penelitian yang kami lakukan kepada subjek, yaitu subjek ini didorong oleh motivasi intrinsik, yaitu ia melakukan menonton pornografi itu dikarenakan ia merasa dirinya bosan gitu, tidak ada hiburan, kemudian merasa jenuh ketika mereka berada sendiri, dan pikiran-pikiran mereka yang tidak jernih, jadi pikiran mereka itu selalu kotor gitu. Kemudian mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap film itu, jadi kepo gitu, gimana sih sebenarnya pornografi. Nah, setelah itu barulah menjadi kecanduan. Setelah itu dari motivasi intrinsik juga ada motivasi ekstrinsiknya. Motivasinya itu yang tadi yang berasal dari luar. Jadi berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa subjek itu dipengaruhi oleh teman-temannya, di mana dipengaruhi oleh lingkungan pertemanannya. Di sana juga didukung dengan adanya teknologi seperti zaman sekarang, yaitu teknologi seperti handphone. Jadi pornografi itu bisa diakses di mana saja, bahkan di aplikasi seperti Telegram, aplikasi TikTok, aplikasi YouTube, kemudian web gitu. Itu yang menjadi motivasi ekstrinsik, itu dorongan dari luar. Kemudian
bagaimana sih dampak psikologis dan juga sosial dari menonton film porno. Nah, ini digambarkan oleh dua subjek yang memiliki dampak psikologis dan juga sosial. Yang pertama itu adalah dari subjek AA. Dari subjek AA ini dampak psikologisnya itu terhadap dirinya, yaitu pertama dia menyembunyikan sesuatu dari orang lain, sehingga dia menjadi orang yang tidak mau memberitahu kepada siapa-siapa gitu. Kemudian dia merasa cemas terhadap dirinya. Dia merasa cemas nanti tahu nggak ya, ada orang yang tahu nggak ya kalau saya menonton gitu kan. Merasa juga dirinya was-was gitu, selalu was-was, takut ada orang yang tahu bahwa dirinya menonton pornografi. Kemudian muncul sikap tidak berani. Nah, muncul sikap tidak berani ini juga merupakan dari subjek AA. Kemudian bagaimana dengan dampak sosialnya? Nah, dampak sosial ini dari subjek AHR. Dari subjek AHR ini merasa bahwa hidupnya ini tidak menjadi produktif. Jadi di mana tidak ada, biasanya dirinya ini berkumpul dengan teman-teman. Jadi ketika menonton pornografi ini berkurang gitu, menonton sama teman-temannya. Terus hubungan jadi dengan orang-orang terdekat itu terganggu gitu kan, jarang kumpul-kumpul. Kemudian ada kekhawatiran pada dirinya. Nah, khawatir ini bakal berdampak lebih lanjut gitu. Kemudian ini apa sih motivasi individu ini untuk berhenti gitu. Jadi dalam penelitian itu ditemukan bahwa motivasi mereka untuk berhenti itu yaitu pertama adalah rata-rata sadar akan kesalahan yang mereka berbuat. Oh, ini dirinya nggak baik gitu kan. Terus keinginan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Kemudian karena mereka sudah sering sekali mengakses video-video porno itu, sehingga mereka tidak penasaran lagi dengan video tersebut. Maka dari itu menjadi salah satu motivasi mereka untuk berhenti. Kemudian mereka menemukan kebahagiaan yang lebih baru, dan motivasi mereka juga didukung oleh adanya dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat. Jadi orang-orang terdekat itu yang nasihatin, yang memberikan mereka dukungan untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian mereka mencari kesibukan baru. Misalnya kesibukan baru itu yang mereka lakukan adalah dengan menjalankan hobi mereka. Apa sih hobi mereka gitu kan? Misalnya hobi olahraga, mereka lebih larinya ke olahraga. Jadi menghindari waktu-waktu yang sendiri, atau bermain game, berkumpul bersama keluarga begitu. Kemudian daripada itu, hasil dari kesimpulan dari penelitian ini, maka bahwa didapati pengalaman subjek itu sembuh dari kecanduan menonton film porno itu, mereka sudah melewati proses-proses di kehidupan mereka yang tidak produktif gitu, karena relasi sosial mereka terganggu. Kemudian terlepas dari hal-hal negatif yang subjek alami saat mereka kecanduan film porno itu, mereka kan sembuh tuh dari kecanduan menonton film porno. Mereka merasakan hal-hal yang lebih positif ketika mereka sudah sembuh dari pornografi ini. Jadi mereka dari sana mereka mulai memaknai kehidupan mereka. Mereka menemukan hal-hal positif di dalam hidupnya setelah mereka berhenti dalam kecanduan menonton film pornografi. Dari sini memperlihatkan bahwa subjek telah melakukan pencarian makna hidupnya. Ya, ini sesuai dengan berdasarkan teori Viktor Frankl, itu seseorang akan yang mengatakan seseorang itu yang berhasil memenuhi nilai-nilai khusus bagi diri individu, maka ia akan menyebabkan kehidupan yang dia rasakan berarti dan berharga, dan akan menimbulkan kebahagiaan. Sehingga orang yang berhenti dari pornografi ini, mereka merasa diri mereka bahagia setelah mereka memaknai atas kejadian-kejadian yang telah berlalu. Baiklah,
hanya segitu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.